Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Nurul Adianisi dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang perkembangan pendidikan di Indonesia pada zaman penjajahan 1 abad 16 sampai dengan abad 16. Jadi di sini saya akan membahas 3 poin. Yang pertama adalah pendidikan selama penjajahan Belanda. Jadi selama penjajahan Belanda dapat dipetakan ke dalam 2 periode besar, yaitu pada masa Volks dan masa pemerintah Hindia Belanda. Nah, pada masa Volks yang merupakan sebuah kongsi perusahaan dagang, kondisi pendidikan di Indonesia dapat dikatakan tidak lepas dari maksud dan kepentingan komersial. Nah, pada pendidikan masa penjajahan Belanda, pada awalnya hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan bangsa Belanda di Indonesia. Pada perkembangannya, selanjutnya pendidikan digunakan sebagai alat penjajah untuk mencetak tenaga kerja murah atau pegawai rendahan yang sangat diperlukan untuk perusahaan-perusahaan Belanda. Selanjutnya, sistem persekolahan pada zaman pemerintah Hindia Belanda. Nah, ini adalah poin kedua. Secara umum, sistem pendidikan khususnya sistem persekolahan didasarkan kepada golongan-golongan penduduk menurut keturunan atau lapisan kelas sosial yang ada menurut golongan kebangsaan yang berlaku waktu itu. Nah, jadi di sini ada 4 bagian sekolah. Yang pertama adalah pendidikan rendah. Yang kedua adalah pendidikan lanjutan atau pendidikan menengah. Nah, yang ketiga adalah pendidikan kejuruan, dan yang keempat adalah pendidikan tinggi. Selanjutnya saya akan membahas tentang poin ketiga, yaitu pendidikan masa Jepang. Sejak tahun 1942, Jepang kemudian menerapkan beberapa kebijakan terkait pendidikan yang memiliki implikasi luas, terutama bagi sistem pendidikan di era kemerdekaan. Hal-hal tersebut diantaranya itu adalah: 1. Dijadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi mengantar pendidikan menggantikan bahasa Belanda. Nah, yang kedua adalah adanya integrasi sistem pendidikan dengan dihapuskannya sistem pendidikan berdasarkan kelas sosial di era penjajahan Belanda. Jadi sekian dari video saya kali ini. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Saya Nurul Adianisi mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.